Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Siti Ayu Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan tentang inflasi. Tetapi sebelum itu, teman-teman, bagi yang sedang menonton video ini, halo, salam kenal. Apa sih itu inflasi? Inflasi adalah proses naiknya harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga satu atau beberapa barang tertentu dan pada saat tertentu belum bisa dikatakan sebagai inflasi. Sehingga ada 3 komponen utama yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan inflasi. Yang pertama, kenaikan harga. Sudah pasti. Yang kedua, bersifat umum atau menyeluruh. Sedangkan yang ketiga, waktunya berlangsung secara terus-menerus. Selanjutnya, ada penyebab timbulnya inflasi. Yang pertama itu ada melalui aspek permintaan dan penawaran. Terbagi menjadi inflasi tarikan permintaan atau demand pull inflation. Nah, dari namanya saja sudah permintaan. Kalau permintaan itu berarti dari sisi konsumen, di mana dari sisi konsumen ini berarti barang dan jasa yang diminta oleh konsumen ini sangat tinggi. Yang kedua itu ada inflasi dorongan biaya atau cost push inflation. Nah, inflasi dorongan biaya ini diakibatkan karena kenaikan biaya produksi, kenaikan upah buruh, dan juga kenaikan harga bahan baku industri. Selanjutnya, ada berdasarkan teori penyebab inflasi. Yang pertama, teori kuantitas. Ini disebabkan karena pertambahan jumlah uang beredar di masyarakat itu sangat tinggi, serta ekspektasi atau harapan masyarakat mengenai kenaikan harga di masa mendatang itu sangat tinggi. Yang kedua, ada teori Keynes. Inflasi ini katanya terjadi karena masyarakat hidup di luar batas kemampuannya atau sudah melebihi dari yang ditetapkan. Lalu yang ketiga, teori strukturalis. Nah, namanya ada sudah struktur, berarti teori ini disebabkan karena kekakuan dari struktur perekonomian, seperti misalnya yang terjadi itu di negara-negara berkembang. Dan menurut teori strukturalis, inflasi ini adalah inflasi yang jangka panjang. Nah, ada jenis-jenis inflasi. Jenis-jenis inflasi itu terbagi 4. Ada inflasi umum, ada inflasi berdasarkan penyebabnya, dan inflasi berdasarkan tingkatannya. Inflasi umum. Inflasi umum ini terbagi menjadi 2, ada inflasi inti, yaitu inflasi yang dipengaruhi oleh adanya interaksi permintaan dan penawaran atau dipengaruhi oleh faktor fundamental. Yang kedua ada inflasi non-inti. Inflasi non-inti terbagi menjadi inflasi volatile food atau yang dipengaruhi karena tekanan kelompok bahan makan seperti panen gangguan alam atau gangguan penyakit. Yang kedua ada inflasi administrated prices atau dipengaruhi karena tekanan berupa kebijakan harga pemerintah seperti harga BBM, tarif listrik, tarif angkutan. Lalu ada jenis inflasi berdasarkan penyebabnya, ada inflasi tarik permintaan dan inflasi dorongan biaya. Nah, berdasarkan penyebabnya sudah tadi dijelaskan ya sebelumnya, untuk itu boleh dicek kembali. Lalu ada inflasi berdasarkan tingkatannya. Nah, inflasi berdasarkan tingkatannya itu, yang pertama, inflasi kurang dari 10% itu dinamakan inflasi ringan. Atau kurang dari 100% itu dikatakan sebagai inflasi ringan. Kedua, inflasi sedang itu tingkatannya 10% sampai 30%. Yang ketiga, inflasi berat, yaitu tingkatannya 30 sampai 100%, dan inflasi hiperinflasi itu lebih dari 100%. Adapun inflasi berdasarkan asalnya, ada domestic inflation. Nah, berarti inflasi ini berasal dari dalam negeri karena pengaruh kejadian ekonomi yang terjadi di dalam negeri. Yang kedua ada imported inflation, di mana inflasi ini terjadi sebagai imbas dari kenaikan harga barang seperti baja, mesin-mesin produksi, dan barang modal lainnya yang mengakibatkan kenaikan biaya produksi. Itulah dari jenis-jenis inflasi. Selanjutnya, ada cara menghitung inflasi. Nah,
Cara menghitung inflasi, minggu kemarin kita sudah belajar tentang indeks harga. Boleh bisa dilihat video sebelumnya. Jadi menghitung inflasi itu rumusnya laju inflasi sama dengan IHKN. Nah, N itu berarti dengan indeks harga konsumen yang dihitung atau tahun berjalan dikurangi IHK 0. IHK 0 ini merupakan tahun dasar dibagi IHKN dikali 100%. Itu menghitung inflasi dari indeks harga konsumen. Lalu ada lagi Gross National Product Deflator atau GNP deflator. Dengan rumusnya itu, GNP nominal, Gross National Product nominal, dibagi Gross National Product real dikali 100%. Nanti untuk contohnya saya lampirkan ya. Nah, selanjutnya ada dampak inflasi. Ada dari pendapatan, output, dan efisiensi. Dari pendapatan, dampaknya itu terhadap orang dengan pendapatan yang tetap. Lalu yang kedua, orang yang memiliki kekayaan dalam bentuk kas. Lalu yang ketiga, orang yang memberi pinjaman bunga lebih kecil dari adanya inflasi. Sedangkan pihak yang diuntungkannya itu yaitu orang yang mendapatkan kenaikan pendapatan lebih besar dari laju inflasi. Terus yang kedua, orang yang menyimpan kekayaan dalam bentuk tanah atau rumah. Lalu dampak inflasi yang kedua itu ada dari output atau pengeluaran. Nah, dari output atau pengeluaran ini terjadi karena kenaikan harga barang biasanya mendahului kenaikan harga upah sehingga keuntungan pengusaha naik. Nah, kenaikan keuntungan ini akan mendorong kenaikan produksi. Lalu, dalam keadaannya inflasi yang tinggi, masyarakat cenderung tidak menyukai uang kas yang biasanya diikuti dengan turunnya produksi barang. Lalu, ada dampak inflasi dari efisiensi. Nah, dengan adanya inflasi, permintaan terhadap barang tertentu mengalami kenaikan yang lebih tinggi atau lebih besar dari barang yang lain. Kemudian, menaikkan produksi. Nah, kenaikan produksi ini pada gilirannya akan mengubah pola alokasi faktor produksi yang sudah ada. Itu dampak dari inflasi, dilihat dari pendapatan, output, dan efisiensi. Selanjutnya, cara mengatasi inflasi. Nah, yang pertama itu ada kebijakan moneter ketat, yaitu melalui pengaturan jumlah uang yang beredar. Terus yang kedua, kebijakan fiskal ketat, yaitu melalui pengaturan pengeluaran pemerintah dan perpajakan. Yang ketiga ada kebijakan harga atau kebijakan penentuan harga dan indexing dengan penentuan harga tertinggi. Dan yang keempat itu ada kebijakan yang terkait dengan output karena kenaikan jumlah output dengan kebijakan penurunan bea masuk. Nah, itulah pembahasan mengenai inflasi. Untuk itu, dimohon untuk saran dan rekomendasinya ya. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa untuk menjaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.